Peristiwa istimewa yang dialami oleh Lesti Kejora saat melaksanakan umroh bersama dengan keluarga. Ustaz Subki menuturkan bahwa perjalanan umroh yang dilakukan oleh Lesti dan keluarga sekaligus dibimbing oleh Ustaz Subki berjalan dengan lancar. Lesti yang awalnya sudah teguh ingin bercerai dengan Rizky Bilar, namun saat di depan Ka'bah, Lesti tak henti-henti menangis dan meminta petunjuk kepada Allah. Ustaz Subki pun menyuruh Lesti untuk melakukan sholat istikharah. Dan hasil istikharah itu menunjukkan bahwa Lesti harus kembali ke pelukan Rizky Bilar. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya, Adam Ilyasin di Adam History di MHDB, mencari hikmah dalam berita. Pada kesempatan MHDB kali ini, saya akan membahas mengenai kejadian istimewa saat Lesti Kejora melaksanakan umroh menuju Baitullah. Kisah ini secara langsung dikisahkan oleh Ustadz Subki yang memang ikut melaksanakan umroh bersama dengan keluarga Lesti Kejora. Lalu diceritakan beberapa keistimewaan yang terjadi yang dialami oleh Lesti hingga akhirnya Lesti memutuskan untuk kembali berdamai dengan sang suami, yakni Rizky Bilar. Awal mulanya berkaitan dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar, hingga Lesti harus berdiam diri di rumah sakit untuk mengembalikan kefitan ataupun kesehatan dari badannya. Hingga setelah dirasa fit, Lesti bersama dengan keluarganya berikut dengan Ustadz Subki melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah. Tentu ini merupakan solusi sebagai bentuk doa ataupun meminta saran yang dilakukan oleh Lesti secara langsung ke rumah Allah, ke Baitullah, melaksanakan umroh. Dan dikisahkan menurut Ustadz Subki bahwa Lesti Kejora ini saat awal keberangkatan umroh hingga perjalanan itu Lesti terus menerus ingin pisah dengan Rizky Bilar. Hingga ada sebuah momen di mana Lesti Kejora ini sedang duduk dan meratapi nasibnya di depan Ka'bah Baitullah, di mana ia tidak henti menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin diberikan petunjuk manakah jalan yang terbaik. Apakah Lesti ini harus terus untuk melanjutkan pernikahannya bersama dengan Rizky Bilar, atau Lesti itu udahan aja, break atau cerai dengan Rizky Bilar. Maka Ustadz Subki menyarankan Lesti Kejora untuk melaksanakan sholat istikharah dan memakan 7 kurma. Lalu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk di mana Lesti ini suatu saat melihat paspor yang dibawa oleh Abang Al-Fatih atau paspor miliknya Abang Al-Fatih. Maka di sana terpampanglah nama dari Rizky Bilar, ada Bilarnya. Di sana terketuklah hati Lesti Kejora karena melihat sang buah hati. Ternyata di paspornya itu ada nama ayahnya sendiri. Lalu Lesti tidak ingin nanti hingga Abang Al-Fatih dewasa, takutnya rekaman digital itu akan membuat Abang Al-Fatih ini malah dihina ataupun dibully atas tindakan ayahnya sendiri. Oleh karena itu, Lesti Kejora pun memutuskan untuk kembali rujuk dengan Rizky Bilar. Padahal pada awal-awal perjalanan umroh, Lesti itu ingin untuk berpisah. Bahkan sudah yakin ingin berpisah dengan Rizky Bilar. Tapi Allah membukakan jalan. Allah memberikan petunjuk lewat paspor dari Abang Al-Fatih ini. Sangat luar biasa. Maka alasan memang kembalinya ataupun mencabut laporan dari Rizky Bilar ini yang paling utama adalah
untuk menyelamatkan Abang Al-Fatih, bukan hanya hari ini, akan tetapi hingga nanti dewasa Abang Al-Fatih. Selanjutnya juga ada statement ataupun kata-kata yang membuat terenyuh hati para netizen, di mana ada kata-kata yang Lesti katakan yang langsung diucapkan kepada Ustadz Subki, di mana Ustadz Subki menuturkan bahwa Lesti itu secara langsung berbicara kepada beliau sebuah kata-kata yang nanti ini akan menjadi inspirasi yang bagus untuk para istri, di mana Lesti itu berkata, Lesti itu diibaratkan sebagai pabrik yang tidak ingin membuang limbah ke sungai. Artinya Lesti ini tidak ingin melepaskan Rizky Bilar dalam keadaan Rizky Bilar ini kotor. Artinya dalam keadaan Rizky Bilar ini tetap dalam sikapnya yang seperti itu. Kalaupun akan terpisah dan memang Rizky Bilar ini bukan jodohnya Lesti, maka Lesti menginginkan perpisahan itu dengan perpisahan yang baik, dan Rizky Bilar ini sudah tahu bagaimana tata cara hidup yang baik. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa, hal yang istimewa yang dilontarkan oleh Lesti Kejora. Jadi yang menyebutkan Lesti itu kegatelan sama suaminya, jadi tetap ingin bertahan dengan suaminya, tidak seperti itu. Dan bukan karena Lesti ini tidak ingin pisah, tidak seperti itu. Bahkan tadi dituturkan pada awal cerita, pas awal keberangkatan umroh itu Lesti sudah siap dan kekeh untuk bercerai dengan Rizky Bilar. Tetapi kembali lagi ketika di hadapan Ka'bah, Lesti ini menangis, merintih, meminta petunjuk kepada Allah, melakukan istikharah. Lalu Allah berikan petunjuk lewat paspor dari Abang Al-Fatih, anaknya Lesti Kejora ini. Jadi udahlah ya, ini adalah perjalanan yang istimewa. Masih banyak mungkin simpang siur yang kecewa, kenapa sih Lesti itu bisa kembali dengan Rizky Bilar. Untuk jawabannya kita sudah mengetahui dari kisah ini. Jadi jangan melihat sepandang mata, jangan sampai kita itu suuzon. Harusnya itu kita menerawang ataupun mengklarifikasi lebih dalam, agar kita itu tidak ikut menyalahkan Lesti ataupun suuzon, berburuk sangka. Bahkan kan netizen yang hingga saat ini ada yang gak suka dan istilahnya itu hilang respect. Bukan hanya fansnya saja, tetapi beberapa teman yang memang seperjuangan itu juga sama hilang respect pada Lesti. Nah, siapa tahu kalau ada sahabat netizen yang mungkin bersedia untuk metag orang-orang ataupun teman-teman Lesti agar mengetahui inilah alasan sebenarnya kenapa Lesti Kejora memilih untuk kembali ke pelukan Rizky Bilar. Bukan karena apa-apa, alasannya adalah Abang Al-Fatih, dan ini juga merupakan salah satu dari hasil istikharah yang dilakukan oleh Lesti Kejora, di mana Lesti Kejora ini telah Allah berikan petunjuk. Lesti Kejora di depan Ka'bah, di rumah Allah, telah meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk, lalu diberikanlah petunjuk dari paspor yang dimiliki oleh Abang Al-Fatih, dan itulah hal yang memang harus Lesti perjuangkan, yang harus Lesti lakukan. Adapun nanti bagaimana kisahnya, wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui, dan Allah tidak akan diam diri, dan Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang memang selalu dekat dengannya, selalu berbuat baik dan melaksanakan ibadah kepadanya. Jadi jangan takut ya. Ada netizen yang berkata, aduh Lesti kenapa balik lagi sama Rizky Bilar, gak takut nanti lebih kejam KDRT-nya. Aduh Lesti kok mau balik-balik sih, padahal ini itu. Udah, kita serahkan kepada Allah. Ingat, Allah tidak akan membiarkan orang-orang baik ada dalam kesulitan. Walaupun ia tidak bahagia di dunia, akan ada kebahagiaan yang luar biasa di akhirat nanti untuk orang-orang yang baik. Jadi tidak akan sia-sia ketika kita berbuat baik, karena setiap kebaikan Allah akan balas. Karena orang-orang baik Allah akan istimewakan, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat juga. Kalau tidak bisa di dunia, akhirat akan lebih membahagiakan untuk orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Sahabat netizen yang budiman, untuk vlog kali ini saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan share videonya, serta subscribe channel Adam History. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.